Maka kalau kamu ditanya, rumahmu mana? Jagat Raya. Tidurmu ya di kasur ukuran 90 kali 2 meter. Jangan ngomong kos-kosan. Kok kurang syukur loh ya. Rumah yang teramat sangat sederhana. Tunjukkan bahasa-bahasa yang syukur. Ya bahasa yang syukur. Itu membuat kita nanti akan bisa melihat nikmat. Karena yang menyebabkan kita nggak bisa lihat nikmat adalah kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sesungguhnya kalau kalian syukur pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kalau syukur pasti aku tambah. Ya sungguh-sungguh pasti aku tambah. Yang ngomong Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah pakai katanya tuh alif bukan nahnu. Kalau nahnu itu berarti Allah menggunakan malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluknya. Dalam tafsir begitu. Tapi dalam ayat ini la in syakartum la azidannakum. Allah sendiri yang akan ngurus. Langsung Allah akan melakukannya. Kalau kalian bersyukur pasti tentu aku tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur ingat loh siksaku pedih. Kalau kufur nikmat diingatkan sama Allah, dikasih peringatan. Bentuk peringatannya apa? Yaitu tertutup. Ditutup dulu, belum dihilangkan nikmatnya, ditutup dulu. Gak ketoa. Yang gak kelihatan, itu udah siksa. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-hijab azab. Al-hijab azab. Terhijab, hijab itu tirai itu adalah salah satu bentuk siksa. Maka orang yang mahjub, orang yang tertirai, tertutup, itu lagi disiksa. Lagi disiksa. Mohon maaf, punya istri gak bisa merasakan nikmatnya punya istri. Tersiksa enggak kira-kira? Punya suami gak bisa merasakan nikmatnya punya suami. Sehingga nanti kalau kesah ngomong sama temannya, di bojo ke orang di bojo. Ada enggak yang berkeluh kesah semacam itu? Ada kan ya? Ada lagi yang keluh kesah, dua anak kayak orang dua anak. Ada enggak yang begitu? Ada lagi anak yang keluh kesah, dua bapak kayak orang dua bapak. Ada enggak begitu? Ada. Kenapa? Tertutup. Ada orang itu yang belum punya anak. Belum punya anak. Dia rela mengeluarkan uangnya puluhan bahkan ratusan juta. Kalau toh harus lebih dia siap. Duitnya habis gak jadi masalah. Gimana caranya yang penting aku punya anak. Ada enggak yang begitu? Ada. Sementara ada orang yang punya anak, anaknya disia-siakan. Mana akeh urip kok kayak gini. Anak banyak tapi tidak punya duit, apa enaknya? Beb. Anak banyak yai tapi enggak punya duit. Nikmatnya itu di mana? Ini apa enggak kufur nih? Kan kufur nikmat. Yang satu, lah aku ini pengen anak siji, duit entek siap. Lo kamu tuh kasih anak banyak kok tambah sambate, anak akeh gue pono ganti duit. Buat apa punya anak banyak kalau saya enggak punya duit? Makanya saya salut sama salah satu teman saya. Kemarin kan saya upload di YouTube gitu ya. Orangnya hadir di sini nggak usah saya sebutkan namanya. Ya, itu teman saya ini punya anak. Anaknya sarjana perminyakan. Lulusan UGM kalau nggak salah. Kebetulan tuh ngelamar pekerjaan belum diterima. Bukan nggak mau kerja, tapi belum diterima. Terus ngomong sama bapaknya dengan bangga anak tadi. Ayah kalau nyari duit buat ayah saya kok kelihatannya rezekinya belum di situ. Saya akan carikan menantu buat ayah. Keren bener nih anaknya. Keren bener ya. Kebetulan bapaknya ya podo edani. Maksudnya pikirannya tuh mirip-mirip saya gitu. Saya kan termasuk golongan orang cetro gitu kan. Awak dewe kan orang urung edan kan urung pinter ya. Dalam arti gila, dalam mana yang positif. Makanya orang-orang sugih atau orang-orang yang kaya raya itu selalu disimbolkan dengan edan. Coba lihat tuh orang Jawa kalau ngomong. Oh Edian ini gede banget nih. Betul enggak? Edian pinter tenan, betul enggak? Jadi Edian itu konotasinya positif atau negatif? Positif. Maka kalau kamu belum disebut Edian berarti biasa-biasa aja mas. Kalau udah disebut Edian itu berarti luar biasa, asal yang positif aja. Yang negatif ya Edian gendong tenan gitu. Kan gitu. Itu maknanya enggak negatif ya, maknanya positif. Maka kita kalau melihat orang bicara kan harus disesuaikan dulu kulturnya. Ini menurut bahasa mana? Ya menurut bahasa mana lingkungan yang mana. Maka teman saya jawab, oh ya, alhamdulillah punya anak seperti kamu.
punya anak seperti kamu. Wah, duit gampang. Ya, kamu bisa memberikan cucu untuk bapakmu, itu lebih daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Coba kalau orang tua yang normal-normal, arep mbok kei mangan opo? Standar normalnya orang tua. Nanti anakmu, istrimu mau dikasih makan, apa? Kalau kamu punya anak mau kamu kasih makan, apa? Ini standarnya orang normal. Kira-kira normal atau gila ini? Normal, tapi ya rada aneh. Mau ngasih makan, kok nanya mau dikasih makan apa? Ya dijawab sama anaknya, ya nanti saya tanya apa, doyannya apa, kan begitu ya. Kalau sukanya pecel ya saya kasih makan pecel. Mau nikah aja belum kok ditanya mau dikasih makan apa. Nikah, punya anak. Ya nikah punya anak. Dengan bangga teman saya ngomong, alhamdulillah Beb, anak saya udah bisa ngasih saya cucu. Bener Beb, ternyata cucu itu lebih daripada dunia dan segala isinya. Oh, anak saya ngasih duit miliaran itu enggak kroso, tapi ngasih cucu ini luar biasa. Lah kok sekarang ada bapak, ada ibu, udah dikasih cucu sama anaknya masih gresulo. Kowe nyambut gawe apa? Kerjamu apa? Masya Allah, ini namanya kufur nikmah. Harusnya bahasanya positif. Nah alhamdulillah, kamu udah punya kekayaan yang luar biasa. Kamu punya anak, ngasih bapak, ibumu cucu. Ini anugerah yang luar biasa. Tinggal minta tambahan sama Allah, minta tambahan duit yang banyak. Duit itu enggak berarti, tapi kalau kamu punya kamu senang. Kan enak kalimatnya. Namanya kalimatnya positif. Itu bahasanya orang syukur. Ya bahasanya orang syukur. Sampai di sini jelas? Udah lanjut. Ini belum ngomong loh saya. Belum. Tapi waktunya udah 45 menit. Sementara saya belum bicara, baru menjelaskan makna terhijab tadi loh ya. Jadi kalau kehijab enggak ketoan. Seperti tadi, suami punya anak, enggak terasa punya anak. Dia menganggap itu bukan kekayaan. Terhijab enggak itu? Terhijab. Sehat, enggak merasa nikmat. Oh sehat itu biasa. Kabeh wong sehat, gitu kan ya. Dia kira semua orang sehat. Lupa dia, kemarin dia sakit bengak-bengok. Lupa. Gak semua orang sehat. Punya teman, mohon maaf, punya teman yang baik itu mahal. Ojo mbok buang, ojo mbok tinggal no. Teman yang baik itu lebih daripada dunia dan segala isinya. Orang mau pergi aja pesan Nabi SAW, At-Tariq, Ar-Rafiq, Qablat Tariq, Ar-Rafiq, Qablat Tariq, cari teman sebelum kamu melakukan perjalanan. Ya, cari-cari toh teman. Jadi kalau kamu punya teman yang baik, terus ada karir yang menjanjikan, kalau kamu dapat karir itu akan dapat duit yang banyak, tinggalkan karirmu, pertahankan temanmu. Karena kalau karir itu cuma usia, kalau teman sampai ke jannah. Kok melongo apa ini? Oh saya itu punya teman namanya Bang Kumis ini, Pak Aldi ini, Mas Aldi ini. Seneng saya, Masya Allah. Hanya berdua dengan Mas Aldi itu rasanya itu dunia milik kami. Lanang Aldi jenenge, Kumisen. Bahagia, seneng. Iya, makanya orang Jawa bilang mangan ramangan sementing kumpul. Maksudnya punya teman itu lebih daripada dunia dan segala isinya. Nikmat, asyik, bahagia, gampang. Nah ini sekarang gara-gara al-fulusu wal duitu loh. Gara-gara itu konco buang, gak penting konco, gak punya teman akhirnya. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja. Masya Allah buku dibuka terus. Mending jadi ulama, apa? Ling ahli dunia. Mending jadi ulama, lain urusannya ya. Udah temennya ditinggalkan semua. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Ya rugi. Maka kalau saya ngomong sama teman-teman saya ini yang di depan saya ini tak anggap teman-teman saya. Lebih baik kamu hidup melarat tapi punya teman saya daripada sugih kehilangan saya. Betul enggak? Aku yang ngono soalnya, mbek koncoku. Ya, tapi insya Allah kalau saya bareng teman saya enggak akan melarat. Tambah konco, tambah sugih. Karena kata orang Jawa banyak anak, banyak rezeki. Betul kan ya? Nah kalau anak enggak bisa banyak, ya teman yang banyak. Falsafah banyak anak, banyak rezeki itu kalau diterjemahkan di antara hikmahnya adalah setiap anak lahir bawa rezekinya
sendiri. Jadi kalau anaknya semakin banyak, nanti stok rezeki semakin banyak. Orang tua duduk manis, anak tinggal setoran. Anaknya 10 berarti yang setoran berapa? 10, anaknya 20 yang setoran, 20 orang tuanya duduk manis. Bayangkan 10 anak, ya tiap bulan masing-masing setoran 2 juta. Bapaknya tinggal ngapain? Ngongkang-ngongkang. 20 juta nggak pakai ngapa-ngapain. Tanya sama temannya, kamu kerjaan apa? Buat anak. Masya Allah. Wah, maksudnya gimana? Ya udah cuma itu kerjaan saya. Upaya punya anak yang banyak. Anak saya ajari jadi orang yang bertakwa dan jangan malas. Alhamdulillah kerja semua bakti sama orang tua. Tiap bulan itu setor minimal 1 anak 2 juta. Kalau rezekinya lagi banyak itu 10% itu dibagi ke orang-orang yang 70% ke bapaknya, 20% dia nikmati. Wah Masya Allah. Enak hidupmu ya enak. Aku manut ngendikan simbah. Banyak anak banyak rezeki. Oke mikir engko kayak mangan opo. Jadi kalau anak belum bisa banyak, cari teman yang banyak. Cari teman yang banyak. Semakin banyak temannya, nanti rezekinya semakin banyak. Contoh misalnya, teman ya ini contoh. Punya teman namanya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Iya. Punya teman namanya Mas Novel bin Muhammad Al-Idrus. Punya teman namanya misal nih ya, Habib Hasan bin Anis Al-Habsyi, Masjid Riyadh. Jenengan malam Jumat ke Masjid Riyadh. Malam Kamis ke tempatnya Habib Syekh. Malam Sabtu ke tempatnya Pak Novel. 3 hari itu aja. Kira-kira perut terisi enggak? Perut terisi enggak itu? Terisi ya? Mulut terisi enggak? Terisi. Senang atau enggak senang? Nah coba jenengan buat daftar silaturahim ke semua teman jenengan tiap hari. Kalau temennya ada 60, temennya ada 60 berarti 60 hari itu akan ke rumah teman yang berbeda, betul. Sehingga teman Anda yang satu tadi Anda temui tanggal 1, dia akan Anda temui tanggal 1 2 bulan berikutnya, betul. Nanti teman Anda akan nyambut dengan gembira, kok suwe ora rene, ora roh deh. Dia nggak tahu, ono jadwalnya, betul kan ya? Ada jadwalnya, hidup kita nyantai saja, main ke rumah tuh teman, mesti ya disuguhi. Wah itu pengangguran sukses, cerdas. Oh coba tiru ya, rahasia ini. Asli rahasia. Ini termasuk ilmu tadi itu kalau banyak teman itu menyenangkan luar biasa. Loh saya punya teman segini banyak, ini kalau saya data tak parani satu-satu kan gak usah ngopo-ngopo lah seneng uripku ya. Hari ini ke rumahnya fulan, lusa ke rumahnya fulan, cuman duduk aja kan seneng. Ya dapat air putih duduk sama teman tuh kan ya sudah hati terhibur. Masa teman-teman kita al-pelitu wal bakhilu, orang mungkin tuh masuk air mineral, wong Jawa ki apa itu panas, legi, kental, apa nama itu? Nah itu apa? Naskitel ya. Oh, apa jenenge macam-macam singkatannya itu kan ya. Jadi sekarang populer di Surakarta dan sekitarnya banyak warung-warung kecil-kecil jualan teh panas itu kan ya. Panas, legi dan kental gitu. Masya Allah. Orang Solo dan sekitarnya itu suka nyugui minum teh. Maka di mana-mana siang teh, pagi teh, sore teh, malam teh. Enggak ada kita tamu ke rumah orang air mineral. Orang mungkin. Engko lah disongkok al-pelitu wal bakhilu. Padahal ya mungkin ada orang suka minumnya air mineral. Ini belum ceramah, belum. Mau dilanjut enggak ceramahnya? Lanjut ya, santai. Ini ilmu. Mohon maaf sahabatku dimanapun antum berada. Ya memang modelnya Majlis Ar-Raudhah itu ya begini nih. Onone ya kaya ngene, nombok tampi alhamdulillah. Kalau belum bisa menerima, sudah ikuti aja. Nanti lama-lama kan masuk. Oh ya kan memang butuh penyesuaian. Ya butuh penyesuaian. Lanjut. Jadi yang membuat hidup gak enak karena tertutup gak bisa lihat nikmat. Padahal sudah pasti setiap manusia itu dalam guyuran nikmat. Itu gak mungkin salah. Setiap manusia pasti dalam guyuran nikmat. Hanya saja manusia lebih suka melihat yang tidak enak. Karena suka lihat yang tidak enak, maka dia nggak lihat yang enak, itu dikatakan kufur nikmat. Awalnya tipis hijabnya, tapi kalau tiap hari kufur nikmat, hijabnya jadi tebal. Sehingga nikmatnya nggak
kelihatan. Sampai nikmat yang di depan mata, punya orang tua gak bisa dirasakan nikmat. Punya kakak gak bisa dirasakan nikmat. Punya adik gak bisa dirasakan nikmat. Punya pasangan hidup gak bisa dirasakan nikmat. Punya tetangga gak bisa dirasakan nikmat. Punya benda-benda di sekitarnya yang ada itu gak bisa dirasakan nikmat. Kenapa? Karena gak pernah disyukuri.